Analisis kenapa Jokowi ngotot naikkan iuran BPJS, tak turunkan BBM? Dilansir dari siwut.com ditulis oleh Asarul Lahagu. Publik bertanya-tanya, kenapa Jokowi ngotot menaikkan iuran BPJS? Apakah Jokowi tidak memahami kondisi rakyatnya saat ini? Mengapa ia juga tidak menurunkan harga BBM? Mengapa Jokowi membuat rakyatnya yang sudah susah disusahkan lagi? Mari kita ulas pertanyaan publik ini dengan hati riang gembira, aman sejahtera, dan berdamai dengan corona. Karakter kuat Jokowi adalah tangguh, pekerja keras, dan mandiri. Pantangannya adalah tak tergantung kepada orang lain. Ia bukanlah tipe orang pengemis, peminta-minta, atau mengharapkan belas kasihan. Ia malu kalau ia menjadi beban. Baginya, lebih terhormat makan tempe dari usaha sendiri daripada makan lobster hasil dari meminta-minta atau belas kasihan dari orang lain. Karakter kuat inilah yang menempatnya menjadi pengusaha tangguh, kuat, dan mandiri. Hal ini juga yang membuat dirinya kuat melakukan belusukan di tengah rakyat siang dan malam. Karakter tangguh, mandiri, dan berjuang tanpa tergantung dari orang lain, ia turunkan dari anak-anaknya. Lihatlah, putra-putri Jokowi, adakah yang menebeng dan memanfaatkan jabatan ayahnya? Sama sekali tidak. Mereka semua bekerja dan menekuni usaha sendiri. Tak peduli hanya pengusaha pisang goreng atau martabak. Yang penting halal dan bisa memberi kehidupan. Dalam keluarganya, Jokowi sudah menanamkan kuat-kuat dua karakter ini. Pertama, Anda harus berjuang mandiri tanpa bergantung kepada orang lain. Kedua, Anda tidak boleh menjadi beban bagi orang lain dan menjadi peminta-minta. Dua karakter inilah yang mempengaruhi Jokowi ketika ia menjadi wali kota, gubernur, hingga saat ini menjadi presiden. Masih ingatkah saat Jokowi baru saja menjadi presiden? Apa kebijakan paling menyakitkan rakyatnya? Ia mencabut subsidi BBM dan listrik. Sakit memang, tetapi Jokowi sama sekali tidak suka rakyatnya terus disuapin, dimanjakan, dan diberi gratisan terus. Ia mengajari mereka bagaimana hidup tegar, kuat, mandiri, dan tidak menjadi bangsa pengemis. Terbukti, hasil dari subsidi BBM dan listrik itu bisa membangun ribuan kilometer jalan negara, ratusan kilometer jalan tol, berapa banyak jembatan, lapangan terbang, pelabuhan, pintu gerbang, waduk, bendungan, kantor, dana desa, dan infrastruktur lain dapat dibangun. Tak bisa dibayangkan jika ada 300 triliun per tahun, beban subsidi BBM dan listrik masih dibebankan saat ini. APBN habis digerogoti oleh biaya manja rakyatnya. Bagaimana dengan utang? Jokowi adalah orang yang berani berhutang. Sebagai pengusaha, Jokowi berani meminjamkan uang untuk modal yang bersifat produktif dan bukan konsumtif. Ia berani berhutang untuk membangun bangsanya dan bukan untuk mengorupsinya. Lalu mengapa ia ngotot menaikkan iuran BPJS? Alasannya sudah sangat jelas. Setiap tahun, puluhan triliun APBN habis untuk mensubsidi defisit BPJS. Duit puluhan triliun ini menggerogoti dan membebani uang negara. Ini berarti negara terus menyuapi dan memanjakan rakyat yang tidak pernah mandiri. Jokowi amat muak melihat praktek ini. Pertanyaannya adalah, tepatkah saat ini iuran BPJS itu dinaikkan? Tepat. Saat ini penerimaan negara dari pajak anjlok. Demikian juga bulan-bulan mendatang. Pemasukan negara semakin kering kerontang. Sementara itu, subsidi untuk BPJS terus memekak, apalagi di tengah pandemi ini. Jelas mencekik APBN yang sudah mulai sekarat itu. Tak bisa dibayangkan perubahan postur APBN 2020 setelah dihantam corona. Yang mengkhawatirkan adalah defisitnya berapa utang konsumtif bertambah. Saat ini adalah justru saat yang tepat. Saatnya Jokowi meminta golongan masyarakat mampu terutama kelas 1 dan 2 BPJS untuk ikut meringankan APBN. Jokowi ingin APBN lepas dari beban mensubsidi BPJS. Caranya iuran peserta harus dinaikkan. Bagi Jokowi, BPJS ini adalah gotong royong. Tidak lebih dari itu. Pihak yang sanggup membantu yang lemah. Sesederhana itu. Ada banyak orang kaya membayar iuran BPJS, tetapi tidak pernah memakainya. Sementara rakyat jelata bejibun antri di rumah sakit memanfaatkan BPJS. Nah, ini yang diharapkan. Lalu, di mana peran negara? Peran negara adalah hadir untuk mengatur dan menyalurkan subsidi dari si kaya kepada si miskin. Negara hadir untuk memastikan keadilan sosial yang sanggup mensubsidi yang miskin.
negara hadir bukan menyuapi rakyat untuk subsidi terus-menerus. Jika nantinya negara sudah kuat, makmur, banyak duit seperti negara maju, bolehlah menggratiskan pengobatan kepada rakyatnya. Tapi saat ini bukanlah saat yang tepat. Jika Jokowi ngotot menaikkan iuran BPJS dan lagi akan dibatalkan MA itu, karena karakter Jokowi tidak mau rakyatnya menjadi bangsa yang disubsidi terus. APBN yang selalu defisit, lalu untuk menutupinya dengan duit pinjaman, tidaklah layak digunakan untuk memanjakan rakyat. Sakit memang. Jokowi paham benar bahwa Indonesia tidak akan maju jika terus menjadi bangsa yang bermental suka disuapi dan suka barang gratis. Ia ingin rakyat Indonesia mulai melupakan duit subsidi. Ia ingin rakyat Indonesia tidak menjadi beban bagi APBN yang sebagian dari utang itu. Lalu, mengapa Jokowi tidak menurunkan harga BBM? Kendatipun harga minyak dunia jatuh ke titik paling rendah dalam sejarah. Bahkan, harga minus alias tidak laku. Penjual minyak sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari minyak dan justru harus membayar minyak yang dijualnya karena harus membayar biaya pengiriman. Saat ini, di tengah pandemi COVID-19, rakyat yang membutuhkan BBM sangatlah kecil. Rakyat yang membeli BBM tidak sampai 10% karena terpaksa harus keluar mencari kebutuhan. Sekitar 20% lainnya hanya kendaraan transport pengangkut barang, sementara 70% yang lain sedang menjalani social distancing dan PSBB. Apa maksudnya? Pemasukan keuangan negara dari pendistribusian BBM jatuh atau anjlok ke titik nadir. Jika harganya diturunkan lagi, maka hal ini langsung membuat Pertamina bangkrut. Pertamina akan sesak nafas dan ikut mati kena COVID-19. Padahal, nyawa perputaran ekonomi negara ini ditopang kuat oleh Pertamina. Jika harga BBM dijatuhkan mengikuti jatuhnya harga minyak dunia, maka ekonomi negara akan hancur dan lumpuh total. Pertamina akan rugi besar dan kolaps. Saat ini, Pertamina terus membiayai biaya pengeboran yang tidak bisa dihentikan, biaya operasi kilang-kilang minyak yang tidak bisa di-stop, dan menggaji puluhan ribu pegawai. Jika Pertamina hancur, maka ekonomi negara akan kolaps. Jika ekonomi kolaps, Jokowi dipastikan juga ikut kolaps. Suara-suara yang ngotot agar BBM diturunkan mengikuti harga pasar dunia adalah suara jahat yang ingin menghancurkan Jokowi. Jadi, jika Jokowi ngotot menaikkan iuran BPJS, itu karena ia sedang melatih rakyatnya agar tidak menjadi bangsa yang bermental manja dan hanya terus disubsidi oleh utang. Jika Jokowi tidak menurunkan harga BBM, itu karena ia paham bahwa nyawa perekonomian negara dan nasibnya sendiri berada di tangan Pertamina. Begitulah kura-kura. Salam Siwot, Al-Sarullah Hagu.